Isu mengenai kejahatan digital masih marak diberitakan media selama 24 jam terakhir. Topik mengenai potensi kejahatan daring melalui catfishing sedang ramai di masyarakat. Kemenkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital memberikan edukasi digital untuk masyarakat Indonesia. Dijelaskan bahwa catfishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penipuan yang menggunakan identitas online palsu dalam mengelabui korbannya. Seperti yang diungkapkan oleh tenaga ahli bidang literasi digital dan tata kelola internet Kemenkominfo. Internet memungkinkan orang untuk melakukan identity play. Dalam arti, seseorang bisa membuat identitasnya sendiri, sehingga ia bisa menjadi apa saja karakter yang diinginkan di dunia maya. Namun sayangnya, teknologi ini juga digunakan untuk melakukan sejumlah penipuan. Karakteristik catfishing memiliki ciri-ciri utama yang dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi, yaitu menolak melakukan video call, menghindari pertemuan tatap muka, dan membatasi komunikasi hanya melalui chat dan voice call. Saya di sini ingin bertanya kepada Teteh mengenai penipuan digitalnya. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, boleh nggak Teteh perkenalan dulu? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Kukum Kumala, saya dari angkatan 2020. Teteh sekarang kesibukannya kuliah ya? Iya. Nah, pertanyaannya apa sih yang Teteh ketahui tentang penipuan digital yang marak terjadi di era ini? Penipuan digital itu biasanya, kalau ke saya ya, juga kan suka ada. Kayak di WhatsApp, kemudian di DM Instagram juga pernah. Nah, Teteh pernah mengalaminya nggak? Pernah. Ya. Nah, bagaimana kronologinya Teteh bisa sampai mengalami penipuan online tersebut? Oh, tapi untungnya saya sudah menjadi korban, jadi baru mau jadi korban, tapi alhamdulillah akhirnya kata teman saya ini kayak ditipu seperti itu. Jadi kronologi kayak gini, saya kan baru install aplikasi Dana, terus kan harus submit nomor telepon ya. Nah, kebetulan nomor telepon saya ini sama dengan nomor WhatsApp, terus ada nomor WhatsApp yang mengaku dari Dana, katanya saya dapat dia sebagai pengguna baru seperti itu. Tapi untungnya saya tidak percaya. Jadi Teteh aman ya, alhamdulillah tidak terkena penipuan online ya. Nah, Anda ada sih tips atau saran buat rekan-rekan di luar sana supaya terhindar gitu dari penipuan yang marak terjadi di era ini? Kalau saya sih, karena mungkin saya orangnya ada percayaan ya. Jadi yang pertama kalau misalnya ada yang WhatsApp, yang pertama sih saya itu screenshot, terus saya tanya ke teman saya, misal ke Neni atau ke siapa, gimana ini penipuan atau bukan? Terus teman saya bilang penipuan karena ini. Misal dari kode nomor teleponnya berbeda dengan kode telepon Indonesia dan lain-lain. Jadi harus teliti ya Teh ya. Oke, baik Teh, kalau gitu makasih banyak. Mohon maaf lah mengganggu waktunya. Terima kasih Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa dari jurusan Matematika 2021. Boleh perkenalan dengan siapa? Kenalin ya, saya Randy Moyana dari Pendidikan Matematika angkatan 2022 kelas B. Kan ini sekarang teh banyak terjadi tentang penipuan digital gitu. Nah, apakah tahu gitu, isu yang lagi panas tentang penipuan digital ini? Tahu? Jikalau tahu gitu, pernahkah mengalami penipuan digital tersebut? Untuk penipuan digital ya, saya pernah mengalaminya dulu pas di Shopee saya belanja kan. Tapi jadi nggak benar gitu, pembelinya penjualnya jadi nggak. Oh, jadi agak itulah nggak sesuai gitu ya, sesuai. nggak sesuai harapan. Sesuai seleksi juga. Nah, kalau seperti itu kan, adakah saran atau nasihat gitu buat yang nonton gitu, buat kita semua agar tidak terjerumus dalam hal tersebut? Jadi pesan dari saya mah untuk ke depan, kalau ada sesuatu ya, misalnya belanjaan Shopee atau tentang digital itulah, pastikan kalau memang ada hal yang aneh, yang enggak yang janggal, jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih, mungkin seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teteh. Boleh tahu nama Tetehnya siapa? Nama saya Salma Khalid. Ya, Dari Mahasiswa Komunikasi. angkatan berapa Teh? Angkatan 2020. Sebelumnya apakah saya boleh bertanya-tanya Teh? Boleh. Baik, mungkin langsung saja ya Teh untuk pertanyaan yang pertama itu. Tahukah Teteh gitu, apa itu penipuan yang sedang marak terjadi di era digital saat ini? Penipuan yang sedang terjadi biasanya itu kalau dari digital penipuan online seperti itu tentang korban penyakit, kemudian tentang apa namanya tuh jual beli online yang pembohongan yang biasanya barang itu tidak sesuai dengan keinginan gitu biasanya. Apakah Teteh pernah mengalami kasus penipuan tersebut? Kalau pernah mengalami sih tidak, namun pernah jadi target dalam kasus penipuan itu. Boleh diceritakan Teh jadi target seperti apa gitu kronologinya? Kalau itu biasa mungkin sekarang media sosial yang paling banyak digunakan itu WhatsApp. Nah, itu kita juga paling link dan di kalau misalkan penipuan dari kita sendiri dari salah satu bank, dan mereka itu mengatakan bahwa terdapat hadiah dan sebagainya, kalau menjadi harga bank sentral, ternyata tidak menjadi masalah di bank tersebut.
gitu supaya kita itu terhindar dari kasus penipuan tersebut. Sarannya sih kan sekarang sangat kita sangat erat ya dengan media sosial yang online gitu, maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, komunikasi dan sebagainya, sehingga kita harus cerdas dalam menggunakan hal tersebut. Di cerdas itu kita karena informasi yang tersebar, kita bisa menggunakan media sosial ini dengan hal yang bermanfaat. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau telah menunggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, boleh minta waktunya sebentar? Oke, baik, silakan. Di sini saya memenuhi tugas kelompok ya untuk mewawancarai AA gitu. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Kenal sebelumnya sama Pak Ade. Belum dulu. Baik. Namanya mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Pak Ade, nama saya Diki Setia Dari angkatan dari berapa? angkatan 2020. Kalau boleh tahu jurusan apa? Dari pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Nah, di sini saya tugas kelompoknya yaitu untuk mewawancarai gitu tentang penggunaan media sosial ya. Apakah AA itu tahu tentang kejadian-kejadian kan sekarang itu marak penipuan online gitu. Apakah AA tahu itu? Tahunya itu secara pengalaman AA sendiri yang merasakan atau dari orang lain? AA yang merasakan. Kalau dari saya pribadi mungkin belum pernah ya untuk merasakan yang namanya penipuan, apalagi berbasis online gitu. Karena ya mungkin saya pribadi jarang sekali gitu menggunakan hal-hal yang memang berbau kecurigaan gitu. Apalagi dari lisensi dan legalitas kan kalau online itu belum terjaminnya, beda lagi dengan secara tatap muka langsung gitu. Kita tak tahu persis di mana arah dari suatu perusahaan tersebut gitu. Itu mungkin kalau dari saya pribadi. Cuman ya Bung Ade, saya sendiri mungkin baru saja bukan seminggu sih, sebulan yang lalu mempunyai teman nanti dari jurusan ini nih. Dia itu ketipu dari program Shopee Pay Later. Itu bagaimana kronologinya sampai tertipu oleh Shopee Pay itu? Mungkin kalau diputuskan kalau diponis yang salah Shopee Pay Later, bagi A itu mungkin kurang tepat karena ada oknum lagi ternyata. Jadi ada oknum gitu yang mengatasnamakan dari pihak Shopee Pay Later itu. Ya teknis penipuannya kayak kita itu seolah-olah harus minjam ke Shopee Pay Later, nanti kita bakal dikasih suatu imbalan tiap bulannya berupa nominal 1 juta tiap bulan. Jadi ketika kita misalnya Ade nganyuk tuh kredit suatu gelas, misalnya nyicil nih dengan harga 500.000. Oke, Ade menyicil ini dengan harga 500.000, cuman ada uang yang didapatkan ke 1 kita gitu, itu senilai 1 juta. Nah, namun di sini ternyata uang yang 1 juta itu hanya ada 1 bulan saja gitu. Ya pertama-tama mungkin ya sebagai pemancing biar mereka itu percaya ada 1 juta pertama, tapi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu udah gak ada si uang 1 jutanya. Sedangkan dia ya hampir rata-rata admin yang nyicil di Shopee Pay Later itu yang kena ke dia tuh hampir 3 juta. Yang Shopee Pay Later membayarkan tiap bulan dia harus nyicil tersebut. Mungkin itu sih kejadian yang cukup miris juga gitu yang dialami oleh salah satu teman saya gitu terkait penipuan tersebut gitu. Berarti modusnya itu kalau orang-orang biasa itu ya dianggap benar saja karena modusnya itu meyakinkan sekali gitu. Terus izin bertanya gitu kepada AA, karena ya banyaknya maraknya modus yang seperti itu, apakah ada saran dan untuk terhindar dari kejadian yang seperti itu? Kalau menurut saya sih dari saran pribadi, bekerjalah di dunia kita. Kalau saya pribadi, jangan sampai mengharap suatu imbalan kita kaya dengan cepat. Kan banyak yang ini dari banyak perusahaan gitu, kita mendapatkan ini kayak seakan-akan rezeki yang turun di langit nongkrong gitu kan. Kalau menurut saya nggak ada yang namanya orang sukses tapi cepat gitu. Jadi kalaupun ada pasti cepat bangkrut kalau misalnya seperti itu. Ya saran dari saya janganlah untuk senantiasa tertarik dengan hal-hal yang memang berbau kayak mendadak gitu. Kalau bisa ya kita saring lagi, kita cari informasi lagi apakah benar gitu dengan kejadian-kejadian seperti ini, dengan alih-alih mendapatkan hadiah, dengan alih-alih seperti apa gitu. Itu cobalah kita untuk mencari informasi lebih detailnya lagi terkait dengan kasus itu, waspada gitu. Mungkin ya sekian wawancara kali ini ya. Terima kasih ya atas informasi dan saran dari AA. Siap. Kalian tahu kan penipuan digital yang sedang kalau yang benar gimana sih? Kalau pernah baca-baca aja di beberapa katanya awalnya tuh dari acara keluarga ya, yang lagi rame aja ya, yang kita tahu pokoknya dia kan banyak komunikasi biasa kayak terjadi apa namanya contoh kayak jadi pay later jadi udah apa karena sampai sebelum mereka yang melakukan ternyata pas Hamin 2 dan ada saya jadi apa ya terus ada yang bilang Hamin 2 ada yang kalau yang lagi sekarang ada yang ngirim yang
supaya tahu si barangnya itu yang di Shopee di mana gitu. Ternyata langsung di blok aja gitu. Jadi kayak dia tuh nggak tanggung jawab, padahal uangnya udah aku transfer. Jadi kayak satu link tapi bukan file, salah satu link. Dan tapi kalau udah share gitu, otomatis data-data Shopee mereka ada tarikan nggak sih buat dari saat penipuan dari mungkin dari aku tuh kayak aku kayak lebih ke trauma aja kalau misalnya dari Instagram. Kalau caranya kalau kita tuh di pencatatan sudah jelas aplikasi data atau apa gitu. Jadi caranya bisa operasikan HP juga harus lihat dulu settingnya berapa, terus yang belinya juga udah banyak belum gitu. Lihat juga salah ada yang lain. Jadi teliti lah intinya, nggak boleh kan lumayan juga lah uang. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Ulana Eno. Dari tadi mungkin ada sedikit tips ya biar kita terhindar dari penipuan online. Yang pertama itu kita nggak boleh sembarang mengklik link sembarangan di internet. Kayak kalau URL-nya itu nggak resmi atau nggak, mungkin kayak kita curiga gitu URL-nya, itu jangan diklik sembarangan. Yang kedua, jangan pernah membagikan PIN ATM kalian ataupun PIN Shopee kalian ya ke siapapun itu, walaupun itu keluarga terdekat kalian, karena kita nggak tahu ya keluarga juga bisa berbuat yang baik buat kita. Yang ketiga itu kita harus waspada sama nomor yang nggak dikenal itu menghubungi kita. Kalau seumpamanya nomor itu kayak mencurigakan atau apa, itu jangan pernah diangkat ya, karena bakalan bisa penipuan kayak gitu. Mungkin sekian ya yang bisa kita sampaikan mengenai tips dan trik untuk penipuan. Tingginya penggunaan teknologi berbasis internet telah memicu tindak kejahatan. Salah satu di antaranya adalah pencurian data pribadi digital. Lantas, apakah ada cara agar terhindar dari pencurian data digital? Dari laman kemenke.go.id terdapat 6 cara agar terhindar dari pencurian data digital. Cara yang pertama, berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi dan sebaiknya gunakanlah jaringan virtual private network. Sebagai contoh, ketika sedang berada di tempat umum, kemudian menemukan Wi-Fi gratis, maka kita harus tetap waspada. Sebab jaringan Wi-Fi tersebut bisa saja digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi kita. Biasanya menggunakan akses point palsu yang jika kita login, maka data pribadi kita akan tercuri. Sebaiknya hindari akses point yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi kita. Cara yang kedua, menjaga kode OTP. Jangan memberitahukan kode OTP kepada siapapun. Biasanya kode OTP ini diberikan secara personal melalui sistem kepada pengguna platform. Cara yang ketiga, mewaspadai tautan phishing. Saat ini banyak sekali tautan atau link yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, link tersebut dapat mengarah ke halaman login palsu sebagai jebakan dan mencuri data pribadi kita. Caranya, jangan asal memberikan data pribadi di situs yang tidak terpercaya. Kemudian, periksa kembali alamat situs. Nah, untuk alamat situs pemerintah biasanya menggunakan domain go.id. Cara yang keempat, jangan asal mengunduh file atau aplikasi. Hal yang seharusnya menjadi perhatian dan kewaspadaan kita terhadap aplikasi bajakan yang rentan terhadap pencurian data pribadi. Cara yang kelima, jangan membagikan informasi pribadi di media sosial. Dan cara yang terakhir, verifikasi 2 langkah.